Oke, bisa dimulai. Silakan. Pak, ini harus urut dari kelompok 3 apa boleh lengkap kelompok 4 dulu, Pak? Kelompok tiga aja dulu. Oke, Pak. Ya, saya akan melakukan absensi ya, maksudnya tolong yang masih off cam nih, masih on cam ya. Silakan kelompok tiga, udah lewat 10 menit. Mohon maaf, Bapak lagi pindah laptop dulu, Pak, kelompok tiganya. Mohon maaf ya, Pak. Oke, kalau begitu.
Silakan semuanya untuk enroll ke kelas di apa namanya di LMS ya untuk kelas A. Izin Pak, LMS sampai sekarang masih belum muncul. Harusnya sudah ya. Coba dulu deh. Ya, sebentar saya cek lagi ya Pak. Nah, tuh. Oke, oke. Ada apa namanya? Ada kesalahan teknis karena tanggalnya dimulai tanggal 5. Sebentar saya apa namanya? Betulin dulu ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Adnan. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak, maaf sekali tadi teman-teman saya lagi pada kondisinya lagi di perjalanan sama lagi pegang HP semua Pak. Saya kebetulan baru sempat ini ke laptop. Apakah bisa kita langsung lanjut ke kelompok 3 Pak? Silakan dimulai. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sama-sama kami hormati, Pak Nangkal Sofi, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah di bisnis analis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi terkait dengan advantage and disadvantage business analyst. Ini dari kelompok 3 beranggotakan teman-teman kita, ada Ahmad Nasmi, ada Daril, ada Maisaro, ada saya sendiri Yoga, ada Rahma, ada Zaid, dan juga Jirafi. Baik, kemudian dari business analis, yang poin pertama adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang terinformasi.
bagaimana yang kita pahami juga bahwa business analysis kan artinya mencari data ya. Nah, data yang dicari ini adalah sebuah kebenaran ataupun informasi yang tervalid yang dapat dijadikan sebuah landasan yang akan nantinya membuat keputusan berdasarkan data yang historis ataupun real time. Jadi pertamanya adalah dari benefit menjadi seorang business analyst ini adalah kita dapat menganalisis sebuah bisnis. Untuk kemampuannya itu adalah memberikan wawasan terkait dengan basis data. Nah, untuk basis data yang diberikan harus berdasarkan data yang historis dan juga real time. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, satu teman saya sedang tidak hadir. Saya lanjutkan. Untuk poin kedua adalah peningkatan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya dari keuntungan selanjutnya adalah perusahaan yang akan mengatasi kekuatan analisis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari data yang telah dihasilkan. Nah, dengan demikian perusahaan ini akan mendapatkan identifikasi secara langsung terkait dengan tren pasar, kemudian juga mungkin melakukan preferensi pelanggan, Disconnected atau bagaimana ini? Maaf Pak, kemudian selanjutnya ada poin ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, di mana perusahaan, maaf kayaknya disconnect Pak, yang share screen. Sebentar Pak. Ya maaf Pak atas kendalanya tadi. Saya izin kembali, yaitu poin 3 dari advantage, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, di mana perusahaan mengatasi kekuatan analisis, memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi tren pasar, preferensi pelanggan, dan peluang yang muncul lebih cepat daripada pesaing-pesaing mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada dua, yang terakhir yaitu adalah yang pertama pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Nah, jadi ketika suatu data pelanggan ini dianalisa, ini dapat sangat sekali membantu suatu bisnis untuk memahami audiens mereka itu seperti apa dengan sangat-sangat baik dan dengan sangat-sangat mudah ya. Dan selain itu, ini itu memungkinkan mereka untuk mempersonalisasi produk, layanan, dan upaya pemasaran.
Nah, dengan demikian dapat menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga mereka melihat produk kita itu baik gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajemen risiko dan pengurangan biaya, di mana bisnis analis ini dapat membantu mengidentifikasi resiko potensial dan juga membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik ke depannya, yang di mana perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi limbah, dan meningkatkan alokasi sumber daya, yang di mana pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu tersendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah bisa. Ini ada yang mahal teknologi sih untuk banyak biaya kalian. Sajian itu mahal buat para pebisnis yang masih kecil atau bagi bisnis yang masih juga ada masalah yang juga dapat analis dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Halo, ini yang apa kelompok yang presentasi terlihat tidak apa ya? Ini bagaimana? Baik Pak, saya izin melanjutkan. Jadi selanjutnya disadvantage yang kedua yaitu ada keprihatinan privasi data, di mana pengumpulan dan analisis sejumlah besar data dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, di mana untuk alasan ini perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka menangani data pelanggan dan karyawan sesuai dengan peraturan untuk menghindari masalah hukum dan juga kerusakan reputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah masalah kualitas data dan penekanan yang berlebihan pada data. Jadi bisnis analisis sangat tergantung pada kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan wawasan yang salah dan juga keputusan yang salah. Juga bergantung berlaku banyak pada data dapat membungkam kreativitas dan inovasi. Selain itu, bisnis mungkin menjadi terlalu fokus pada mengoptimalkan proses yang ada daripada mengeksplorasi peluang baru. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Pak Dosen. Ya, terima kasih untuk kelompok yang membahas terkait dengan sebentar, sekira 10. Oke. Ya, silakan selama ada sering jelas boleh ya. Silakan Shoki. Ya. Saya berharap presentasi tadi walaupun agak tersendat-sendat gitu dan putus di tengah jalan, ya teman-teman menyimak terkait dengan advantage dan disadvantage dari pendekatan bisnis analisis. Sebenarnya saya sengaja bikin disadvantage gitu, walaupun sebenarnya ya pasti advantage lah, ya kan? Apa sih keunggulan atau keuntungan gitu? Menggunakan pendekatan bisnis analisis kayak gitu ya kan? Kalau misalnya apa namanya ya tidak ada analisis ya gimana ya apa namanya ya bisnis itu
tidak bisa kita. Jadi di awal itu kan ketika kita menetapkan sebuah ada strategic objektif ya, gitu. Ya kan, primary objektif, strategic objektif atau apalah gitu ya kan. Kadang di tengah jalan ada kondisi yang membuat kita tidak bisa align gitu, jalan lurus gitu kan, sesuai dengan harapan kita ya gitu. Apakah tadi sumber daya, bencana alam dan sebagainya gitu. Nah, untuk tackling down atau memastikan kita tetap berada di jalan yang benar, gitu, maka kita perlu melakukan sebuah analisis gitu kan, ya gitu, analisis. Salah satunya itu advantage-nya. Lalu ketika kita mau mulai sebuah bisnis baru, tentunya kita juga harus tahu gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan misalnya contohnya kayak gimana gitu. Oke, langsung saja ke kelompok terakhir. Silakan kelompok yang membahas tentang tema keempat untuk dimulai presentasinya. Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Oke, udah terlihat belum, teman-teman? Udah. Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar, Des. Oke, baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang kami hormati Pak Adnan sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Bisnis Analis. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai skill dan tools seorang bisnis analis. Jadi kelompok kami ini beranggotakan 6 orang. Boleh di next. Ya, ada saya sendiri, Desma Putri, kemudian Muhammad Badar Fadlillah, Tudar Hanafi, Coki Rizqul Mahmudi, Siti Khalifah, dan yang terakhir ada Fionila Pratiwi. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pemahaman SQL dan database. Jadi seorang bisnis analis ini perlu memahami secara mendalam juga tentang SQL dan database. Nah, kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengambil, mengakses, dan memanipulasi data dari berbagai database. Dengan pemahaman yang kuat mengenai SQL ini, seorang analis bisnis dapat menjalankan querying kompleks dan mengoptimalkan pengambilan data untuk analisis lebih lanjut. Nah, nggak hanya itu, pengetahuan tentang basis data ini nantinya akan membantu mereka memahami struktur data, hubungan antar tabel, dan cara menggabungkan data dari sumber yang berbeda. Baik, selanjutnya ada pengetahuan tentang software analis statistik. Seorang bisnis analis diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai perangkat lunak analisis statistik seperti R, SAS, SPSS, dan STATA. Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis statistik yang kompleks dan mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Oke, selanjutnya keterampilan apa aja sih yang harus dimiliki orang seorang data analis? Yang pertama itu salah satunya ada menguasai bahasa Python. Nah, bisnis ini perlu memiliki keterampilan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini tuh tujuannya kayak dari bahasa Python ini digunakan untuk kayak analisis data, membuat model prediktif, dan juga mengekstrak data yang kompleks. Terus yang kedua ada bahasa R. Nah, kemampuan pemrograman dalam bahasa R juga merupakan aset berharga bagi seorang bisnis analis. Nah, dengan bahasa R ini mereka dapat memvisualisasi data dan analisis statistik yang mendalam. Selanjutnya, kemampuan untuk memvisualisasi data. Nah, seorang data analis harus mampu
bisa memvisualisasi data yang dia peroleh. Itu yang pertama ada bentuk data grafik. Nah, data grafik ini biasanya menyajikan data secara visual untuk memudahkan pemahaman. Diagram batang, kalau diagram batang ini biasanya untuk membandingkan data antar kategori. Sementara yang terakhir, grafik garis itu biasa digunakan untuk menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya itu ada pengenalan tentang keterampilan lunak. Keterampilan lunak mengacu pada sifat pribadi yang memungkinkan seseorang berinteraksi efektif dengan orang lain. Ini mencakup berbagai keterampilan mulai dari keterampilan komunikasi hingga kepemimpinan. Keterampilan lunak sangat penting dalam dunia bisnis dan dapat mempengaruhi kinerja individual maupun tim secara keseluruhan. Hal ini juga berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan kerja yang dinamis. Bisa di next. Selanjutnya itu ada pentingnya berpikir analis dan kritik. Berpikir analis melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dalam penilaian strategis dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada kritis. Keterampilan berpikir kritis membantu seseorang menganalisa informasi secara objektif, mengidentifikasi asumsi yang mendasari, dan mengevaluasi argumen dengan lebih tepat. Keterampilan ini sangat penting dalam memastikan kesesuaian solusi dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada komunikasi yang baik. Yang pertama itu keterampilan verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi yang efektif melibatkan keterampilan verbal yang jelas dan nonverbal yang tepat. Nah, keterampilan verbal yang jelas ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan secara tepat dan ringkas. Sementara itu, keterampilan nonverbal seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dapat memberikan tambahan konteks dan nuansa pada komunikasi. Yang kedua, kejelasan dan empati. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan memahami sudut pandang orang lain adalah kunci dalam menjaga hubungan baik dan memastikan pemahaman yang tepat. Yang ketiga, teknologi dan komunikasi digital. Di era digital ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital menjadi suatu hal yang sangat penting. Next. Selanjutnya, kerja tim dan kemampuan beradaptasi. Yang pertama, kerja tim. Keterampilan bekerja dalam tim dan kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif sangat penting dalam lingkungan kerja yang dinamis dan terhubung secara global. Yang kedua, beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menciptakan solusi yang tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Oke, selanjutnya ada dua kemampuan utama terkait pemecahan masalah. Yang pertama itu analisis masalah. Analisis masalah menjadi kunci untuk menghadapi situasi yang kompleks. Dengan menganalisis masalah secara sistematis, kita dapat memecahkan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk diidentifikasi dan diselesaikan. Kemampuan yang kedua itu ada pemecahan masalah melalui berpikir kreatif. Keterampilan ini memainkan peran penting dalam menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Dengan berpikir kreatif, kita dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan menciptakan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Oke, next. Di sini ada beberapa tools yang harus dikuasai business analysis. Yang pertama itu ada Microsoft Excel, Power BI, SQL, dan terakhir ada Tableau. Oke, next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Adnan. Ya, terima kasih untuk kelompok yang menyajikan topik keempat, yaitu skill yang dibutuhkan oleh seorang business analyst gitu. Hanya saja hari ini apa ya sebutannya kayak yang penting bisa ini, tapi dia melupakan skill pentingnya apa namanya seorang BA, yaitu berpikir kritis yang tadi gitu, terus inovatif ya. Karena kalau cuma belajar R gitu, Python tuh mah ikut Udemy juga bisa ya gitu. Cuman kalau udah berpikir kritis
udah sulit tuh, gitu ya kan? Apa namanya? Sulit dipelajari kan itu bukan kemampuan teknis, itu kemampuan yang kalian pelajari mungkin sejak dari kecil kayaknya gitu ya kan. Terus ditambahin konsep-konsep yang hari ini kalian punya gitu, sehingga muncullah kemampuan itu gitu. Bagaimana menganalisa sebuah keadaan, ya. Sekarang saya tanya gitu, ini kita coba apa diskusi gitu. Dari kalian udah belajar terkait dengan definisi business analyst, gitu kan. Terus roles-nya apa aja, advantage-nya apa, sama skill-skillnya. Nah, di daerah saya sebagai seorang pemilik modal, ya, di daerah saya itu sudah ada Indomaret, gitu, ya, sudah ada Indomaret ya, gitu. Nah, tapi saya pengen buka franchise Alfamart, ya. Kira-kira pertanyaan pertama, di mana saya buka Alfamart saya? PJ nanti dicatat ya, yang memberikan feedback atau bertanya atau apapun gitu dalam bentuk apapun yang akan menjadi nilai dia 15% gitu. Silakan. Baik, Pak. Saya di daerah saya sudah ada Indomaret, tapi saya pengen buka Alfamart. Pertanyaan pertama, di mana saya buka Alfamart? Silakan. Kira-kira di mana tempat yang paling mungkin saya buka Alfamart di daerah itu? Ya feel free aja ya, bebas aja ya. Ini ngetes kemampuan. Di daerah dekat yang Bapak punya Indomaret juga nggak, Pak? Dekatnya sedekat apa? Mungkin 50 sampai dengan 100 meter. Jadi kan misalnya customer itu ke Indomaret dulu nih yang punya Bapak. Nah, barang yang nggak dimau customer itu nggak ada. Akhirnya dia lihat Alfamart ada 50 meter, jaraknya 50 meter. Nah, dia ke situ. Ternyata ada. Nah, perusahaan gitu. kan tetap masuk kantong Bapak tuh. Ya Indomaretnya bukan punya saya. Dalam hal ini bukan punya Indomaret itu saya. bukan punya Bapak. Gitu. Tapi jawabannya sudah hampir tepat. Udah tepat malah. Ya jadi ini loh. Ketika saya mau buka sebuah bisnis di awal gitu. Misalnya tadi buka Indomaret. Orang yang mau buka Indomaret kan pasti harus melakukan R&D dulu ya, research and development. Mengetahui kira-kira kalau gue buka di sini laku apa enggak gitu. Betul enggak? Gitu. Nah, dia butuh waktu yang cukup lama. Dia harus tahu berapa jumlah padatan penduduk di sana. Terus buying power itu kemampuan beli ya, gitu. Mampu nggak apa namanya
orang situ beli apa namanya barang-barang di Indomaret gitu ya, bukan orang lewat. Pasti targetnya Indomaret itu bukan orang lewat, kecuali memang di jalan raya persis gitu. Otomatis tadi yang dibilang sama Rizky adalah saya sebagai seorang konsultan gitu, bisnis analis, ya kan, saya akan bilang sama Adnan, maksudnya buka aja persis samping Indomaret. Sering nggak kalian lihat Indomaret sampingnya ada Alfamart? Apakah itu kesengajaan? Atau iseng aja gitu? Silakan. Gimana Yoga? Pak, terima kasih. Kalau menurut saya itu sebenarnya sebuah kesengajaan ya Pak, yang dilakukan mungkin dari salah satu pihak yang menginginkan kedekatan dari pembangunan gerainya gitu. Misalnya yang lebih dulu dari kasus yang Bapak sampaikan adalah Indomaret. Maka tim riset dari Alfamart akan menilai, oh ternyata Indomaret sudah lebih dulu berdiri di lokasi tersebut, artinya ada proses riset yang telah dilakukan lebih awal seperti itu di Indomaret, menilai bahwa oh ternyata di lokasi tersebut itu telah memiliki potensi yang cukup baik untuk didirikan sebuah gerai. Maka dari tim riset Alfamart akan meninjau dan melihat kembali apakah sekiranya dari lokasi tersebut memang bisa nih untuk kita jadikan berdampingan seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan riset tersebut, biasanya ketika di approve, tim Alfamart biasanya akan langsung mendirikan juga karena telah ibaratnya mendapatkan poin lebih dibantu gitu Pak dari tim riset Indomaret yang sekiranya mereka udah berdiri dan udah melakukan riset di tempat tersebut gitu Pak. Ya, tepat sekali ya. Bahwasanya apa namanya? Ini sebenarnya jadi nggak capek-capek gitu, benar nggak? Jadi nggak perlu nih. Ya pasti udah ada barangnya di sana gitu. Market share-nya udah ada. Nggak perlu bolak-balik gitu kan. Riset pakai duit nggak? Pakai Pak, pastinya Pak. Nah, dengan begitu kita udah jelas misalnya ada satu ya, oh saya bikin aja di sini, gitu kan. Jadi bukan sembarangan dia bikin bisnis gitu ya kan, kayak gitu, betul kan ya? Terus case berikutnya, ya kemarin kan ada case berikutnya adalah ya apa namanya, kalian tahu Gojek? Iya, tahu Gojek. Bisnis pertama Gojek adalah apa? GoRide. GoRide ya. Servis pertama dia adalah GoRide. Dia memanfaatkan aplikasi gitu. Nah, di kemudian hari ya gitu, kita menemukan bahwasanya tiba-tiba ada hal yang enggak, kalau naik ojek itu biasa bagi kita, benar ya? Gitu kan, kayak naik ojek di pangkalan, saya mau sini Pak gitu kan. Terus hari ini nggak lama muncul layanan GoCar. Betul. Oh rupanya ada kebutuhan terkait dengan e-hailing tapi mobil. Gitu. Dan akhirnya menyebabkan bisnis taksi mati. Hampir mati. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan saya sebagai seorang bisnis analis, misalnya taksi Bluebird atau Silverbird atau apalah gitu, Bluebird gitu. Apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa survive dalam kondisi seperti itu? Kalau merger gimana Pak? Kayak gabung ke itunya, layanan Gojeknya. Jadi kayak
Jadi kayak misalnya My Bluebird atau Bird Online, atau kayak kalau sekarang tuh bisa lihat kayak Bluebird Airport Taxi kayak gitu Pak. Jadi merger di onlineisasikan. Kan kalau taksi biasa kan kita harus nunggu dulu atau nyari dulu. Ini kita punya aplikasi taksinya sendiri yang sama kayak gitu Pak. Bisa nggak Pak? Oke, ini interesting. Tadi saya juga mau ngomong gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, Bluebird membuat sebuah aplikasi sendiri, ya kan? Oke ya. Berikutnya, apakah dengan membuat aplikasi sendiri itu akan menjadikan kita bisa survive atau enggak? Silakan, ayo. Tadi Badar udah ngomong, ya saya kurang paham tuh merger yang tadi, tapi bilang kita bikin aplikasi sendiri aja gitu. Memang udah ada My Bluebird. Oke Pak, mungkin bukan Ya. merger sih, mungkin lebih ke kerjasama sih Pak. Karena kalau misalnya Survive sendiri kan layanannya Bluebird itu kan ibaratnya notabene baru ya kalau dia mengonanisasikan platform My Bluebird-nya. Kalau misalnya dia berdiri sendiri kan berarti dia sementara udah punya kompetitor yang udah punya marketnya sendiri, yang kayak tadi misalnya pembahasan Indomaret sama Alfamart. Nah, kalau misalnya gimana cara dia agar bisa survive, mending kerjasama sama Gojek juga kayak gitu Pak menurut saya. Karena kalau sendiri kayaknya kerjasamanya kayak memasukkan misalnya salah satu bentuk aplikasi My Taksiku yang ada di Gojek kalau nggak salah itu yang buat khusus dari taksi Bluebird itu kayak gitu Pak. Dan biasanya kalau misalnya itu mereka menawarkan fasilitas yang memang tidak ada di Gokarnya gitu. Kayak misalnya kalau dari iPod tuh kita ada My Bluebird Alphard kayak gitu Pak. Ya. Kenapa saya harus apa alasan landasan kenapa saya harus gabung sama Gojek? Pasti kan ada sesuatu tuh. Nggak mungkin tiba-tiba akan ada Gojek rame, gue juga gabung lah gitu. Ada clue-nya tuh tadi. Gimana ayo. Silakan, Zah. Baik Pak, saya izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, kenapa Bluebird ingin join dengan Gojek itu karena pasarnya sudah ada Pak. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa mayoritas sekarang sudah digitalisasi semua, otomatis pasarnya itu sudah berubah kan ya Pak. Jadi lebih mendorong ke digital gitu. Nah, kalau misalkan join dengan Gojek itu bisa market share gitu Pak. Jadi ada peluang untuk bisa pelanggannya itu bisa ke Bluebird gitu Pak.
Ya, kan, yang pertama gitu, kita tahu bahwasannya orang yang download aplikasi Gojek kayak udah banyak banget gitu. Jadi buat apa kita bikin aplikasi sendiri? Walaupun memang nanti terkesan akan ada profit sharing dengan Gojek, udah pasti. Karena kan kita pakai aplikasinya dia. Gitu. Dan saya sebagai seorang bisnis analis, ngapain gue capek-capek bikin aplikasi yang mahal seperti Gojek gitu kan? Kalau gue bisa numpang dengan apa namanya dengan Gojek gitu. Kenapa? Karena numbers of downloadnya udah sangat banyak. Itu menandakan bahwasannya audience atau customer dia udah banyak kayak gitu. Cuman memang nanti yang tidak didapatkan sama si Uber adalah data sebenarnya, data pattern dan sebagainya. Apa tuh? Ketika seorang pakai aplikasi, maka behavior dia akan direcord, gitu kan? Makanya kalau kalian baru download aplikasi, kalian sadar kalau misalnya boleh nggak saya akses folder kamu? Tandanya mereka bisa melihat semua foto kalian, dokumen kalian, semuanya. Boleh nggak saya akses mikrofon kamu? Tandanya apa? Tandanya adalah dia bisa kapanpun aplikasi itu record omongan kalian. Boleh nggak saya akses kamera kamu? Kapanpun dia mau, gitu kan? Walaupun kelihatannya di handphone kalian nggak nggak foto gitu, tapi dia nge-record gambar di handphone kalian. Ya, itu yang tidak didapatkan oleh Bluebird. Ini case lain. Ini the era of big data ya. Yang mana data-data tersebut akan dianalisis tentunya. Dan si Bluebird juga tidak akan bisa mendapatkan rute-rute atau misalnya orang banyak kemana aja sih, heat map-nya di mana, orang density-nya di mana, mau kemana, pergi kemana, pulang kemana. Paling itu tidak bisa didapatkan Bluebird gitu. Kenapa dia harus join? Karena kalau dia nggak join dia bakal collapse gitu. Dia bakal collapse dengan join tersebut ya, dia walaupun dia harus profit sharing dengan Gojek gitu kan, tapi dia akan terus dapetin orderan. Karena apa? Tadi market share Gojek itu 50 sebelum Uber dibeli sama Grab, market share-nya sudah 50% di Indonesia. Walaupun sekarang mungkin berkurang ya karena ada Maxim sama InDriver kayak gitu. Ya. Nah, sampai sini udah kebayangkan bagaimana seorang bisnis analis itu harus berpikir, benar nggak? Kayak gitu. Jadi kalau tools bisa lah dipelajari, ya kan? Misalnya tadi kayak apa namanya Python atau apa gitu, itu kan bahasa yang bisa dipelajari gitu. Banyak kok developer yang backgroundnya bukan computer science gitu. Bahkan di Google sendiri banyak yang bukan computer science. Senior saya di Petronas juga bukan anak IT gitu, tapi dia IT-nya Petronas gitu, data science-nya Petronas ya, gelarnya sarjana ekonomi kayak gitu. Jadi banyak tuh yang bukan background-nya computer science. Nah, intinya adalah yang harus dimiliki sama seorang BA atau business analyst, kemampuan berpikir, ya anggaplah tadi berpikir kritis ya, seperti itu. Sehingga dia tahu celahnya di mana. Kalau misalnya dia telat sedikit aja gitu, anggaplah Bluebird telat sedikit aja, itu kondisinya akan sama seperti nasib taksi-taksi yang ada di Australia gitu, yang memang udah didominasi sama Uber gitu, akhirnya tutup gitu ya, kayak gitu ya. Oke, so far sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya oke, gimana, ada tanggapan, feedback, pertanyaan?
Oke, ini tidak ada yang tanggapan gitu ya. Oke, saya minta teman-teman gitu untuk langsung aja mempelajari asinkronus untuk minggu ketiga gitu. Minggu keempat gitu. Selanjutnya minggu keempat itu di mana teman-teman belajar terkait dengan fundamental of business analysis, terus kayak mengenal laporan keuangannya. Saya nggak tahu teman-teman udah belajar financial management belum? Sudah Pak, semester kemarin Sudah Pak. ya? Oke, pas itu financial management gitu saya berikan indikator gitu kan. Misalnya perusahaannya sehat apa enggak gitu kan. Itu ada instruksinya di sana, terus ada videonya gitu kan. Terus ada teksnya juga gitu di LMS. Silahkan kalian pelajari itu gitu. Discussion, kalau discussion sudah saya taruh di sana sehingga kalian bisa belajar secara mandiri gitu. Kalau ada pertanyaan silakan di sana gitu. Kita dalam mode asynchronous learning untuk pekan ke-4 kayak gitu. Pekan ini pekan ke-4 gitu. Jadi kalian silakan langsung mempelajari hal tersebut. Dengan catatan kalian sudah harus enroll ke kelasnya gitu ya. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk absen hari ini gitu. Saya kalau udah enroll silakan absen, yang baru absen itu baru Zaki Arif, yang lain belum absen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang disampaikan? Silahkan kalau ada. Ya kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja biar kalian bisa langsung lanjut ke asynchronous learning untuk week keempat. Jadi ya ini ya hari Rabu nanti nggak masuk kelas gitu, tapi belajar sendiri kayak gitu ya. Dan perlu diingat bahwasannya tidak apa yang saya taruh di sana bukan berarti harus, maksudnya gini, tidak membatasi kalian bisa cari resource di luar apa yang saya taruh, tapi topiknya itu gitu. Kalian bisa belajar dari yang lain ya. Sekarang internet kayak ya gampang lah di mana-mana gitu. Jadi jangan membatasi diri pada apa-apa yang saya kasih di sana gitu. Saya udah kasih notes di sana untuk ya untuk belajar dari yang lain gitu. Tidak ngasih limitation ya ke kalian kayak gitu. Kalau nggak ada silahkan ya. Kalian bisa langsung mempelajari asynchronous learning dengan catatan harus enroll dulu. Jangan lupa absen untuk sore hari ini. Gitu nanti absen untuk asynchronous learning ini saya buatin kayak gitu. Ya, karena kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan saja kelas pada sore hari ini. Kalian bisa langsung go through ke LMS untuk week keempatnya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adnan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Saya izin dahulu.